Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Maya selaku dosen epidemiologi gizi dan juga teman-teman yang kami sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan hasil project based learning kami dalam mata kuliah epidemiologi gizi dengan topik fluktuasi kematian ibu dan evaluasi cakupan pelayanan kesehatan ibu di Jawa Tengah. Jadi, angka kematian ibu atau AKI ini adalah salah satu indikator yang sangat penting untuk mengevaluasi kualitas pelayanan kesehatan ibu di suatu wilayah. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, ternyata AKI ini dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan pada tahun 2021, angkanya mencapai puncaknya yaitu 199 kematian per 100 ribu kelahiran, yang sebagian besar disebabkan oleh dampak dari pandemi COVID-19. Nah, untuk menurunkan AKI ini, berbagai upaya telah dilakukan, seperti meningkatkan cakupan layanan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan rutin yang dikenal sebagai K1, K4, dan K6, serta memperkuat layanan kesehatan ibu saat masa nifas dan saat terjadi komplikasi kehamilan. Untuk mengetahui gambaran dan tren kematian ibu di Jawa Tengah, kami melakukan analisis menggunakan data sekunder dari Profit Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Data yang kami gunakan mencakup jumlah kematian ibu dan kelahiran hidup pada tahun 2023. Jenis penyebab kematian cakupan pemeriksaan keempat dan keenam di 35 kabupaten dan kota, serta jumlah populasi penduduk dan ibu hamil. Dari data tersebut, kami menghitung berbagai indikator epidemiologi seperti prevalensi, insidensi, proporsi penyebab kematian, rasio kasus tertinggi dan terendah, serta indikator hipotetik seperti CFR, CMR, ASDR, hingga odds ratio. Berdasarkan hasil perhitungan kami, diketahui bahwa penyebab utama kematian ibu adalah gangguan hipertensi selama kehamilan yang mencapai 42%, diikuti oleh pendarahan sebesar 34%, lalu kelainan jantung dan pembuluh darah sebesar 16%, sisanya disebabkan oleh infeksi aborsi serta faktor lain seperti COVID-19 dan autoimun yang masing-masing menyumbang sekitar 1%. Terus, kalau kita lihat dari segi prevalensi, angkanya adalah 0,0069%, yang artinya meskipun kejadiannya jarang, tapi tetap memberikan dampak besar bagi keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, dari sisi insidensi, tercatat ada 76,15 kematian ibu per 1.000 kelahiran hidup. Lalu, kalau dilihat dari perbandingan wilayah, Brebes tercatat memiliki 50 kasus kematian ibu, sedangkan Kota Magelang hanya 1 kasus. Artinya ada ketimpangan yang sangat besar antar daerah dengan rasio 50/1. Hal ini menunjukkan bahwa akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu belum merata. Kami juga menghitung case fatality rate atau CFR menggunakan data hipotetik dan hasilnya adalah 3,33%. Ini menunjukkan bahwa penanganan kasus komplikasi kehamilan berat masih belum optimal. Kemudian crude mortality rate atau angka kematian kasar adalah 0,0028 per 1.000 penduduk dan ex-specified rate atau SDR untuk usia 20-35 tahun adalah 0,0111 per 1.000 yang menunjukkan bahwa usia produktif justru memiliki risiko tertinggi. Nah, yang cukup menarik adalah hasil perhitungan Australia yang menunjukkan bahwa ibu dalam masa nifas memiliki risiko kematian 9 kali lebih tinggi dibandingkan saat masa kehamilan. Angka OR sebesar 9,00 ini didukung dengan confidence intervalnya atau CI yang bisa kita sebut yang tidak melewati angka 1, sehingga hasilnya signifikan secara statistik. Artinya, masa nifas perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari tenaga kesehatan maupun keluarga. Nah, ini ada visualisasi datanya. Berdasarkan hasil tersebut, kami menarik beberapa kesimpulan. Pertama, meski preferensi kematian ibu tergolong rendah, dampak tetap besar secara sosial dan kesehatan. Kedua, insiden kematian ibu di Jawa Tengah masih belum mencapai target SDGs. Ketiga, penyebab utama kematian seperti hipertensi dan pendarahan sebenarnya bisa dicegah dengan deteksi dini. Dan keempat, masih ada kesempatan pelayanan kesehatan antara daerah yang cukup mencolok. Untuk itu, kami memberikan beberapa saran. Yang pertama, perlu ada
perlu ada penguatan layanan masa nifas, termasuk kunjungan pasca salin dan pemantauan aktif terdapat komplikasi. Lalu, penting juga untuk meningkatkan deteksi dini terdapat resiko seperti hipertensi dan pendarahan khususnya melalui kunjungan K4 dan K6 yang berkualitas. Selanjutnya, perluas perluasan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak di daerah-daerah dengan angka kematian tinggi juga harus diprioritaskan. Selain itu, pelatihan bagi tenaga kesehatan di daerah tentang penanganan komplikasi kehamilan secara cepat dan tepat juga sangat penting. Terakhir, di- dibutuhkan surveillance rutin dan audit maternal untuk memastikan penyebab kematian ibu dan ibu bisa dievaluasi dan ditangani dengan tepat. Sekian presentasi dari kami. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan gambaran nyata kondisi kesehatan ibu di Jawa Tengah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.